Halo, perkenalkan kami dari tim Proyek Mahasiswa Pancasila atau Kelompok 5, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun angkatan 2023. Proyek ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Dan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa yang berwawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Definisi proyek akan dijelaskan dengan 5W1H. Yang pertama, what? Kurangnya efektivitas pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Who? Mahasiswa Universitas Siliwangi. When? Bulan November 2023. Where? Universitas Siliwangi. Why? Kurangnya efektivitas pendidikan Pancasila berasal dari kurangnya kesadaran mahasiswa itu sendiri, serta sistem pendidikan yang kurang ditekankan pada praktek, serta how. Membuat video edukasi singkat mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, banyak mahasiswa Universitas Siliwangi yang paham isi dari Pancasila, namun mereka kurang dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, sarannya, sistem pendidikan harus lebih ditekankan pada praktek, tidak hanya dalam pemahamannya saja. Refleksi dari proyek ini adalah proyek ini dibuat dikarenakan kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila dan kurangnya efektivitas pendidikan Pancasila. Melalui proyek yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Bernegara terhadap Pendidikan Pancasila, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan Pancasila bagi mahasiswa Universitas Siliwangi. Korelasi masalah proyek dengan mahasiswa, melihat kurangnya efektivitas pendidikan Pancasila yang diterima oleh mahasiswa, kami tergerak untuk mengangkat isu ini agar mahasiswa dapat menerima pendidikan Pancasila yang lebih baik dan menjadi penerus bangsa yang ideal. Solusi masalah yang bisa diberikan oleh mahasiswa yaitu mahasiswa membuat video edukasi singkat mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila yang bisa dipraktikkan atau ditiru bagi mahasiswa. Dampak pelaksanaan proyek terhadap mahasiswa yaitu mahasiswa bisa sering melaksanakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi semuanya. Pada mata kuliah Pendidikan Pancasila kali ini, kita akan membahas mengenai visi dan misi pendidikan Pancasila. Untuk visi dari pendidikan Pancasila sendiri adalah mewujudkan kepribadian peserta didik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan untuk misinya yang pertama ada mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sebuah sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Selanjutnya adalah sebagai pengembangan atau dapat digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga ada menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Ya. Izin bertanya, mengapa kita itu harus dan penting mempelajari pendidikan Pancasila? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk pentingnya dari pendidikan Pancasila sendiri adalah seperti yang tertera dalam visi misi. Yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi kita selaku mahasiswa, yang mana potensi tersebut akan berjalan sesuai dengan kandungan nilai-nilai Pancasila sesuai untuk dengan poin ke-3 dan ke-4, yang mana Pancasila dapat menyiapkan peserta didik sendiri untuk siap turun di masyarakat, bangsa, dan negara, dan memiliki jiwa yang berbudaya Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, selain mengetahui visi dan misi pendidikan Pancasila, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menerapkannya sendiri adalah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas yang diartikan sebagai pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai yang berbentuk melingkar, bermakna perlakuan adil dan saling menghargai yang harus dilakukan sebagai sesama manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin yang berfungsi sebagai tempat berteduh di dalam naungan negara Indonesia.
Akar pohon beringin juga digambarkan menjalar ke segala arah, yang dimana di setiap arah terdapat keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan kepala banteng, hewan yang suka berkumpul dan bermusyawarah menghasilkan sebuah keputusan bersama. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan simbol dari sandang dan pangan, mengartikan bahwa negara Indonesia menjadi negara yang makmur serta adil karena bisa memberikan kemakmuran yang merata. Nah, untuk pematerian mengenai visi dan misi pendidikan Pancasila dan juga penerapannya mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian. Sekian dan sampai jumpa.